Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 690, Kuota. Wajah Tang Jie dan yang lainnya satu persatu menjadi semakin buruk. Rencana awal mereka seharusnya berjalan mudah, tetapi ternyata muncul variabel yang tak terduga. Hanya orang-orang dengan pencapaian tinggi dalam seni bela diri dan alkemis yang bisa bertahan dan berkembang di bawah tekanan ganda dari formasi dan kekuatan naga. Kandidat terbaik mereka jelas adalah Yu, tapi tidak disangka dia justru terluka parah karena kecerobohannya sendiri. Tidak perlu. Aku saja cukup untuk membunuhnya. Teriakan Yu terdengar keras. Tubuh besarnya terengah-engah, darah menetes di wajahnya, dan 3 garis merah tua mulai muncul di punggungnya. Warna garis-garis itu semakin terang, dan kekuatan tubuhnya pun meningkat. Serangan petir dari tadi memang kuat, tapi tidak menimbulkan luka serius. Yang benar-benar membuatnya terluka adalah saat dia memaksa meledakkan kekuatan jiwanya sendiri. Akibatnya, jiwanya rusak. Saat ini, tubuhnya masih gemetar di bawah tekanan kekuatan naga. Namun ketika 3 garis keturunan leluhur di tubuhnya terbuka, getaran itu perlahan-lahan menghilang. Oh, aku penasaran. Tanpa Kaisar Qi dari Marshal Saffron, bagaimana kau akan menghancurkan petirku? Atau, apa karena kesombongan bodohmu, sampai kau lebih memilih mati daripada menyerah? Tubuh Yun Xiao kembali menyebar. Petir dan guntur berputar-putar di tangannya, semakin intens. Dia menatap Yu dengan dingin, lalu sedikit membungkuk ke depan. Kilatan listrik berderak di udara saat tubuh Yun Xiao berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul hanya beberapa meter di depan Yu. Dia membalikkan telapak tangannya dan meluncurkan serangan Thunderbolt. Petir hijau, hancurkan. Gerakan itu sama seperti sebelumnya, tapi kali ini Yu punya waktu lebih banyak untuk bersiap. Dengan tenang, Yu mengangkat pedangnya dan menggambar serangkaian bayangan di udara. Dia berkata tanpa terburu-buru, Kaisar Qi disebut mampu menekan segalanya karena Ki Kaisar dari Marshal Saffron telah memadatkan hukum langit dan bumi. Semua yang ada di dunia tunduk pada hukum itu. Tapi, meskipun tanpa Kaisar Qi, selama kekuatannya cukup tinggi, ia tetap bisa menekan berbagai teknik yang tidak dapat dijelaskan. Seperti kekuatan leluhur ras monster milikku. Yu meraung, dan kekuatan iblis yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya. Energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan berada di level yang jauh lebih tinggi. Kekuatan guntur Yun Xiao benar-benar tertekan oleh ledakan energi itu. Pupil matanya menyusut saat dia berteriak kaget. Apa? Dia benar-benar menekan kekuatan elemennya. Di langit, Li menatap dengan wajah terkejut dan berkata, dia benar-benar membuka 3 meridian leluhur. Apa Yu sudah gila? Dia bisa mati karena ini. Yu memang imam besar, kata Shang dengan wajah serius. Mungkin Li Yun Xiao adalah musuh lamanya, bahkan mungkin sudah jadi iblis di dalam hatinya. Kalau dia tidak menyingkirkannya sekarang, dia tak akan bisa hidup tenang. Ini juga pilihan Yu sendiri. Dia ingin menghabisi Yun Xiao dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, tubuh Li Yi gemetar hebat. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia bergumam dan meraung, Li Yun Xiao adalah milikku. Musuh bebuyutanku. Aku ingin mencabiknya dengan tanganku sendiri. Aku ingin membuatnya merasakan kengerian neraka berkali-kali lipat. Shang hanya memandangnya dengan dingin tanpa berkata apapun. Duar. Saat pedang Yu menebas, kekuatan guntur Yun Xiao langsung hancur. Cahaya pedang menembus langit dan menusuk tubuh Yun Xiao, membuat semburan darah keluar dari dadanya. Tuan Muda Yun, orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan di bawah sana langsung terkejut. Wajah Ding Ling Er dan ketiga lainnya seketika pucat. Xiao Huang Haolian tak bisa duduk diam lagi. Ia segera berubah menjadi cahaya dan menerobos keluar dari penghalang. Bajingan, kembali ke sini. Mo Xiao Chuan tampak kaget dan marah. Di saat genting seperti ini, mereka tidak boleh gegabah. Jika terlalu nekat, mereka hanya akan memperburuk keadaan. Setelah terbang beberapa puluh meter, Kaisar Muda Haolian memuntahkan darah dan langsung jatuh kembali, menabrak penghalang. Tekanan kekuatan naga dari luar langsung menghantam jiwanya. Tanpa kekuatan jiwa setingkat alkemis level 8, mustahil bisa menahannya. Kau hanya akan memperparah keadaan. Mo Xiao Chuan menginjak tanah keras-keras dan memaki. Kalau kamu bikin masalah lagi, aku tidak segan menamparmu sampai mati. Aku khawatir Tuan Muda Yun tidak bisa bertahan lebih lama, kata Cui Bolirih. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Apa kau punya cara lain? Zhang Chong berkata,
Menurutku, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dan mencoba menahan situasinya. Kekuatan naga milik Xiangzi hanya bisa bertahan selama waktu sebatang dupa terbakar. Aku rasa itu tidak akan lama. Selama kekuatan naga sudah menghilang, formasi ini tidak akan bisa menghentikan kita. Luo Ying menghela napas dengan senyum getir. Kurasa tidak sesederhana itu. Sejak Tuan Muda Yun mulai memurnikan roda Jushi, para iblis tampaknya justru mempercepat proses mereka. Tidakkah kalian merasakan kekuatan dari luar meningkat dengan sangat cepat? Aku khawatir penghalangnya akan segera runtuh. Chen Feng tiba-tiba berkata, sekarang situasinya sudah seperti ini, kita hanya bisa mencoba satu cara terakhir. Kalau berhasil, setidaknya beberapa orang bisa melarikan diri. Tapi kalau gagal, kita semua bisa musnah di tempat. Oh, Tuan Muda Chen, kau punya cara? Tanya seseorang dengan penuh harap. Bagus sekali. Seru Cui Bo gembira. Di saat seperti ini, apapun harus dicoba. Jantung Ju Keting berdebar keras. Dia tiba-tiba berkata, apa yang kau maksud itu teknik Wufu? Seberapa yakin kau bisa berhasil? Chen Feng menggeleng pelan dan berkata, aku tidak yakin. Tapi akan kucoba sebagai upaya terakhir. Masalahnya, cara ini membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama. Kalau kita menunggu sampai penghalangnya benar-benar hancur, semuanya sudah terlambat. Dan sekalipun berhasil, paling banyak hanya 18 orang yang bisa keluar. Apa? Hanya 18 orang? Semua orang terkejut. Harapan yang sempat menyala di hati ribuan orang langsung padam kembali. Hanya 18 yang bisa pergi? Itu tidak akan mencakup mereka semua. Dalam hati, banyak yang mulai berpikir buruk, berharap cara itu gagal dan 18 orang itu yang lebih dulu mati. Chen Feng mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang lembut dari pinggangnya. Ia meletakkannya secara horizontal di tanah dan berkata dengan tenang, duri ular ungu ini dibuat dari tubuh ular ungu peringkat 9 yang asli. Setelah segelnya dibuka, senjata ini bisa berubah menjadi bentuk aslinya sebagai ular ungu. Di tubuhnya juga terukir 3.600 susunan. 3 di antaranya adalah susunan utama, 1 untuk serangan, 1 untuk pertahanan, dan 1 lagi untuk melakukan perjalanan menembus ruang. Cara terakhir inilah yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Cui Bo mengerutkan kening. Seberapa jauh jarak perjalanan spasial itu? Apa kau yakin bisa menembus kekuatan dari formasi roda Jushi? Tentu saja. Jawab Chen Feng dengan percaya diri. Formasi teleportasi dalam pedang ini bisa menembus ruang manapun tanpa terhalang oleh kekuatan apapun. Bahkan domain manipulasi spasial milik Liang Yui tidak bisa menghalanginya. Namun, ekspresinya kemudian sedikit berubah dan dia tersenyum pahit. Tapi selama ini aku baru pernah mengirim energi pedang melalui teleportasi. Aku belum pernah mencoba mengirim manusia. Tapi ayahku pernah bilang, kalau dilakukan dengan benar, seharusnya manusia juga bisa menembusnya. Kalau ketua sekte Chen yang melakukannya, tingkat keberhasilannya pasti 100%, gumam Cui Bo dengan berat hati. Ju Keting mendengus dingin. Tuan Cui, kau bicara apa? Kalau ketua sekte benar-benar ada di sini, dia cukup membuat satu gerakan saja untuk menghabisi para iblis itu. Dia tidak perlu repot-repot kabur lewat ruang dimensi. Ya, itu juga benar, sahut yang lain dengan suara lirih. Tuan Muda Chen, tanya Cui Bo dengan nada ragu, untuk 18 tempat itu. Bisakah kau membawa anakku bersamamu? Ayah. Seru Cui Yuan. Kecuali kita pergi bersama, aku tidak akan melarikan diri sendirian. Katanya dengan suara keras, menunjukkan keteguhan hati. Semua orang tampak tegang. Ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Meskipun masih ada kemungkinan gagal, itu tetap lebih baik daripada diam saja menunggu kematian. Tatapan mereka semua tertuju pada Chen Feng, wajah mereka dipenuhi harapan. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Wajah Cui Bo menggelap. Ia berteriak, kau hanya akan menjadi beban kalau tetap tinggal di sini. Ini bukan waktunya bagimu untuk bersikeras. Ia kemudian berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Feng. Saya mohon, Tuan Muda Chen, tolong beri satu tempat untuk anak saya. Selama dia bisa selamat, saya akan sangat berterima kasih. Ekspresi orang-orang di sekitar langsung berubah drastis. Dengan status Cui Bo, meskipun mungkin tidak setinggi Chen Duantian, dia setidaknya setara dengan sesepuh dari sekte pedang. Bagaimana mungkin dia sampai harus bersikap serendah itu kepada seorang junior? Seluruh tubuh Cui Yuan bergetar. Air mata mengalir di pipinya dan tangannya mengepal erat.
Semua yang dilakukan ayahnya ini adalah demi dirinya. Jika bukan karena itu, sebagai wakil ketua dari Menara Harta Karun yang tak terhitung jumlahnya, ayahnya pasti tidak akan menundukkan kepala meski harus mati. Pandangannya mulai kabur. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana mungkin dia menolak ketulusan hati ayahnya? Jantung Chen Feng berdebar kencang. Ia benar-benar tidak menyangka Cui Bo bersedia merendahkan dirinya sejauh ini. Dengan nada tergesa, ia berkata, Tuan Cui, tenang saja. Saya akan memberi tempat untuk saudara Cui Yuan. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Seru Cui Bo dengan penuh rasa syukur sambil membungkuk lagi. Penonton yang menyaksikan pun akhirnya pulih dari keterkejutan atas sikap rendah hati Cui Bo. Tapi hati mereka justru makin gelisah. Kuota yang tersedia sangat terbatas, dan sekarang sudah berkurang satu. Mereka semua merasa cemas, namun tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Su Danhe berdiri dan berjalan ke arah Chen Feng. Ia meniru sikap Cui Bo dan membungkuk ringan. Sambil tersenyum, ia berkata, Tuan Muda Chen Feng, saya adalah tetua agung dari Pavilion Empyrean. Bisakah Anda memberikan salah satu dari 18 tempat itu kepada saya? Saya bersedia menukarnya dengan apapun. Kalaupun tidak memilikinya sekarang, saya pasti bisa memberikannya nanti, sesuai dengan status saya. Semua orang menatapnya dengan tatapan jijik. Cui Bo merendahkan dirinya demi anaknya, sedangkan Su Danhe melakukannya demi dirinya sendiri. Perbedaan karakter dan integritas sangat jelas terlihat. Bahkan Chen Feng tidak menyembunyikan rasa muaknya. Ia menjawab dengan datar, kuotanya sangat terbatas. Maaf, saya rasa tidak bisa memberikannya kepada Penatua Su. Apa katamu? Kuota terbatas? Wajah Su Danhe langsung berubah. Awalnya ia mengira bahwa dengan status dan kedudukannya, dia pasti akan mendapat tempat. Tapi justru ditolak mentah-mentah. Ia langsung berseru, kalau begitu, sebutkan saja siapa 18 orang yang kau pilih. Aku ingin tahu siapa yang lebih pantas dari aku. HMPH. Chen Feng mendengus dingin. Dari sekte pedang, ada 11 orang. Ditambah Cui Yuan, jumlahnya menjadi 12. Artinya, hanya ada 6 tempat tersisa. Dan satu di antaranya untuk Nona Sui, sahut Xiao Jingming tiba-tiba. Jadi tinggal 5 tempat. Chen Feng mengerutkan alis saat pandangannya tertuju pada Sui Luoyan yang berwajah pucat. Ia hendak menolaknya, namun sebelum sempat berbicara, Xiao Jingming tiba-tiba maju dan berkata, Chen Feng, aku mohon padamu. Selama kamu bersedia membawa Nona Sui bersamamu, maka mulai hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan memberi jalan dan menundukkan kepala di hadapanmu tanpa ragu. Begitu kalimat itu selesai, ia benar-benar berlutut di hadapan semua orang. Tubuh Chen Feng dan Sui Luoyan langsung bergetar. Tatapan mereka menunjukkan emosi yang sangat berbeda. Tangan Sui Luoyan mengepal erat, dan air mata mengalir deras di pipinya. Ju Keting hanya bisa menghela napas. Jelas sekali bahwa Xiao Jingming benar-benar jatuh cinta pada Sui Luoyan. Ia bahkan rela melepaskan harga dirinya yang selama ini paling ia banggakan. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu, ujar Chen Feng akhirnya. Kau adalah alkemis jenius paling menonjol di sekte kami. Kau memang layak mendapat hak untuk membawa satu orang bersamamu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.